Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bisnis internasional bab 9, yaitu moneter internasional dan lingkungan keuangan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan kelompok saya, yaitu saya sendiri Putri Pratama dan rekan saya Aprilia, Raisa, dan juga Muhammad Kustomi. Berikut ini adalah pokok-pokok pembahasan dari bab 9, yaitu yang pertama, nilai tukar dan mata uang dalam bisnis internasional. Yang kedua, bagaimana nilai tukar ditentukan. Yang tiga, munculnya sistem nilai tukar modern. Yang keempat, sistem moneter dan keuangan. Yang kelima, pemain kunci dalam sistem moneter keuangan. Dan yang terakhir, krisis hutang global. Oke, sekarang kita akan masuk pembahasan yang pertama, yaitu nilai tukar dan mata uang dalam bisnis internasional. Pada pembahasan nilai tukar dan mata uang dalam bisnis internasional, ada dua pembahasan, yaitu yang pertama mata uang. Mata uang adalah bentuk uang dan unit pertukaran. Jadi, maksudnya di sini adalah mata uang adalah sebuah bentuk uang yang dimiliki oleh setiap negara. Contohnya Indonesia dengan mata uangnya rupiah, Amerika dengan mata uangnya dolar. Dan ada nilai tukar, harga satu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lain yang bervariasi dari waktu ke waktu. Jadi gampangnya itu seperti ini, nilai tukar adalah sebuah nilai mata uang suatu negara yang dibandingkan dengan mata uang negara lain atau dalam zona ekonomi. Jadi ketika kita melakukan suatu bisnis internasional kan, kita pasti kan berhubungan dengan luar negeri ya. Misalnya ketika kita membeli produk atau layanan dari pemasok di Meksiko. Nah, untuk bayar itu kan tentu saja orang Meksiko tuh nggak bakal mau dikasih uang dalam bentuk rupiah, maunya dikonversikan ke dalam peso. Oleh sebab itu, ada yang dinamakan nilai tukar. Lalu ada jenis mata uang. Yang pertama, mata uang yang dapat dikonversikan. Jadi, maksudnya di sini itu adalah mata uang tersebut dapat dengan mudah ditukar dengan mata uang lain. Mata uang yang paling mudah dikonversi itu biasanya disebut dengan mata uang keras, yang termasuk itu biasanya pound Inggris, euro Eropa, yen Jepang, dan dolar Amerika Serikat. Nah, mata uang yang saya sebutkan tadi itu mata uang yang kuat dan stabil yang dapat diterima secara universal dan paling sering digunakan untuk transaksi internasional. Lalu yang kedua ada mata uang yang tidak dapat dikonversikan. Di sini itu biasanya itu pemerintah itu nggak semuanya mengizinkan mata uang mereka itu buat diubah menjadi mata uang asing. Nah, biasanya pemerintah mencegah hal itu biar tidak terjadi adanya permasalahan, yaitu sebuah pelarian modal yang sering terjadi di bisnis internasional. Oke, selanjutnya di dalam nilai tukar dan mata uang dalam bisnis internasional juga terdapat satu pasar valuta asing, yaitu falas atau valuta asing itu biasanya mewakili semua bentuk uang yang diperdagangkan secara internasional, termasuk mata uang asing, deposito bank, cek, dan transfer elektronik. Lalu yang kedua, risiko mata uang. Risiko mata uang itu biasanya risiko yang terjadi pada hubungan mata uang dalam negeri dan mata uang asing akibat adanya fluktuasi perusahaan dalam ekonomi makro. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana nilai tukar ditentukan. Dalam pasar bebas, harga mata uang apapun nilai tukarnya ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan itu menyesuaikan dengan kekuatan pasar. Pergeseran itu terus-menerus dalam penawaran dan permintaan dolar yang mengakibatkan perubahan itu terus-menerus dalam nilai tukar dolar. Dari beberapa mata uang itu dipatok ke nilai tukar tetap. Dalam pasar bebas, tingkat penawaran dan permintaan mata uang itu berbeda-beda secara terbalik dengan harganya. Jadi, semakin besar penawaran suatu mata uang, maka semakin rendah harganya. Lalu, semakin rendah penawaran suatu mata uangnya, maka semakin tinggi harganya. Semakin besar permintaan uangnya, juga semakin tinggi harganya. Dan semakin rendah permintaan uangnya, maka semakin rendah juga harganya. Selanjutnya, terdapat faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan mata uang. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua inflasi dan suku bunga, yang ketiga ada psikologi pasar, dan yang keempat ada tindakan pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi dulu. Pertumbuhan ekonomi itu suatu peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian.
Namun yang kedua ada inflasi dan suku bunga. Inflasi ini sebuah kenaikan harga barang dan jasa. Ketika inflasi terjadi, maka pembelian uang itu lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan psikologi pasar, nilai tukar itu sering dipengaruhi oleh psikologi pasar karena perilaku investor itu tidak dapat diprediksi. Lalu tindakan pemerintah, jadi penetapan harga mata uang itu mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketika mata uang suatu negara itu mahal bagi orang asing, maka ekspornya juga cenderung turun. Selanjutnya, ada munculnya sistem nilai tukar modern. Munculnya sistem nilai tukar modern itu terdapat dua sistem. Yang pertama ada perjanjian Bretton Woods dan yang kedua ada sistem nilai tukar modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem yang pertama yaitu perjanjian Bretton Woods. Perjanjian ini itu mematok nilai dolar Amerika Serikat dengan nilai emas yang ditetapkan dengan tarif 35 US dollar per ons. Pemerintah Amerika Serikat setuju untuk membeli dan menjual emas dalam jumlah tak terbatas untuk mempertahankan kurs tetap ini. Jadi pada masing-masing negara penandatanganan Bretton Woods lainnya itu setuju untuk menetapkan nilai nominal mata uangnya dalam dolar Amerika Serikat yang bertujuan untuk mempertahankan nilai yang dipatok melalui intervensi bank sentral. Dengan cara tersebut, sistem Bretton Woods ini dapat menjaga nilai tukar mata uang utama tetap pada tingkat yang ditentukan relatif terhadap dolar Amerika Serikat. Namun, pada tahun 1960-an itu, kondisi ekonomi global yang muncul menyebabkan defisit perdagangan yang tinggi di Amerika Serikat. Jadi, permintaan yang tumbuh secara bertahap untuk dolar Amerika Serikat ini melebihi pasokan. Nah, di situ pemerintah Amerika Serikat tidak bisa lagi mempertahankan stok emas yang memadai. Nah, di situasi ini itu menekankan pemerintah di Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat itu untuk merevaluasi mata uangnya. Akibatnya, hubungan antara dolar Amerika Serikat dan emas itu dihentikan pada tahun 1971. Nah, janji tersebut itu bertujuan untuk menukarkan emas dengan dolar Amerika Serikat itu dapat ditarik. Nah, tindakan ini itu dapat mengakhiri sistem dari Bretton Woods ini, sistem dari perjanjian Bretton Woods. Slide selanjutnya, sistem nilai tukar modern. Sistem nilai tukar saat ini terdiri dari dua jenis utama pengelolaan valuta asing. Yang pertama, sistem nilai tukar mengambang. Kebanyakan negara maju menggunakan sistem nilai tukar mengambang. Nilai mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar. Nilai tukar uang mereka ditentukan setiap hari oleh penawaran dan permintaan. Sistem mengambang memberi pemerintah fleksibilitas untuk mengubah kebijakan moneter agar sesuai dengan keadaan yang mereka hadapi kapan saja. Jika suatu negara mengalami defisit perdagangan, sistem nilai tukar mengambang memungkinkan untuk dikoreksi secara lebih alami daripada jika negara tersebut menggunakan rezim nilai tukar tetap. Yang kedua, sistem nilai tukar tetap. Nilai suatu mata uang diatur relatif terhadap nilai mata uang lain pada nilai tukar tertentu. Ketika nilai referensi ini naik dan turun, begitu juga mata uang yang dipatok padanya. Di masa lalu, beberapa mata uang juga ditetapkan ke beberapa nilai emas. Selanjutnya, sistem moneter dan keuangan. Dalam sistem moneter dan keuangan terdapat sistem yang menentukan nilai tukar. Yang pertama, sistem moneter internasional dan yang kedua, sistem keuangan global. Yang pertama, sistem moneter internasional. Arus moneter yang dihasilkan berupa berbagai mata uang yang diperdagangkan antar negara. Oleh karena itu, sistem moneter internasional terdiri dari kerangka kelembagaan, aturan, dan prosedur yang mengatur bagaimana mata uang nasional dipertukarkan satu sama lain. Dengan menyediakan kerangka kerja atau aktivitas moneter dan valuta asing perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia, sistem memfasilitasi perdagangan dan investasi internasional.
agar berfungsi dengan baik. Pemerintah nasional dan lembaga internasional telah berfokus pada penciptaan sistem yang membangkitkan kepercayaan dan memastikan likuiditas dalam kepemilikan moneter dan keuangan. Yang kedua, sistem keuangan global. Sistem keuangan global terdiri dari lembaga keuangan kolektif yang memfasilitasi dan mengatur arus investasi dan dana modal di seluruh dunia. Pemain kunci dalam sistem ini termasuk Kementerian Keuangan, Bursa Saham Nasional, Bank Komersial, Bank Sentral, Bank untuk Penyelesaian Internasional, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional. Sistem tersebut menggabungkan sistem perbankan nasional dan internasional, pasar obligasi internasional, pasar saham nasional kolektif, dan pasar simpanan bank dalam mata uang asing. Selanjutnya, pemain kunci dalam sistem moneter dan keuangan. Berbagai pelaku nasional, internasional, swasta, dan pemerintah membentuk sistem moneter internasional dan sistem keuangan global. Para pemain ini terdiri dari yang pertama perusahaan. Ketika perusahaan terlibat dalam perdagangan internasional dan dibayar oleh pelanggan mereka di luar negeri, mereka biasanya memperoleh valuta asing dalam jumlah besar dan harus mengonversinya ke mata uang negara asal. Perusahaan juga terlibat dalam investasi, waralaba, dan aktivitas perizinan di luar negeri yang menghasilkan pendapatan yang harus mereka tukarkan dengan mata uang asal mereka. Yang kedua, bursa efek nasional dan pasar obligasi. Menjual saham atau kepemilikan saham adalah cara penting bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana yang mereka butuhkan untuk terlibat dalam bisnis internasional. Bursa saham adalah fasilitas untuk memperdagangkan sekuritas dan instrumen keuangan lainnya, termasuk saham yang diterbitkan oleh perusahaan, dana perwalian, dana pensiun, dan obligasi korporasi dan pemerintah. Yang ketiga, bank komersial. Bank adalah pemain penting di sektor keuangan global. Mereka mengumpulkan dana dengan menarik simpanan, meminjam uang di pasar antar bank, atau menerbitkan instrumen keuangan di pasar uang global atau pasar sekuritas. Yang keempat, bank sentral. Sebagai bank nasional resmi di setiap negara, bank sentral mengatur jumlah uang beredar dan kredit, menerbitkan mata uang, dan mengatur nilai tukar. Bank sentral juga berupaya memastikan keamanan dan kesehatan sistem keuangan nasional dengan melakukan pengawasan dan pengaturan sistem perbankan nasional. Yang kelima, Bank for International Settlement. Berbasis di Basel, Swiss, Bank for International Settlement adalah organisasi internasional yang membina kerjasama antara bank sentral dan lembaga pemerintah lainnya. Ini memberikan layanan perbankan kepada bank sentral untuk membantu mereka dalam menyusun kebijakan moneter yang sehat. Yang keenam, Dana Moneter Internasional. Badan ini mempromosikan kerjasama moneter internasional, stabilitas nilai tukar, dan pengaturan pertukaran yang diatur dan mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan ekonomi yang sehat. Fungsi-fungsi ini sangat penting karena krisis ekonomi dapat menghancurkan pekerjaan, memangkas pendapatan, dan menyebabkan penderitaan manusia. Selanjutnya yang ketujuh, Bank Dunia. Awalnya dikenal sebagai Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan. Bank Dunia didirikan untuk mendanai rekonstruksi Jepang dan Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dunia dan aktif dalam berbagai proyek pembangunan untuk menyediakan infrastruktur air, listrik, dan transportasi ke negara-negara miskin. Selanjutnya, perusahaan dan bursa efek nasional dan pasar obligasi. Perusahaan terlibat dalam perdagangan internasional dan dibayar oleh pelanggan mereka di luar negeri. Mereka biasanya memperoleh valuta asing dalam jumlah besar dan harus mengonversikannya ke mata uang negara asal. Perusahaan juga terlibat dalam investasi, waralaba, dan aktivitas perizinan di luar negeri yang menghasilkan pendapatan yang harus mereka tukarkan dengan mata uang asal mereka. Misalnya Jim Morton Enterprise di Florida. Lalu mengenai bursa efek nasional dan pasar obligasi.
Menjual saham atau kepemilikan saham adalah cara penting bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana yang mereka butuhkan untuk terlibat dalam bisnis internasional. Bursa saham adalah fasilitas untuk memperdagangkan sekuritas dan instrumen keuangan, termasuk saham yang diterbitkan oleh perusahaan, dana perwalian dan pensiun, dan tak lupa juga obligasi korporasi dan pemerintahan. Bank konvensional adalah pemain penting di sektor keuangan global. Mereka mengumpulkan dana dengan menarik simpanan peminjaman uang di pasar antar bank atau menarik instrumen keuangan di pasar uang global hampir sama dengan pasar sekuritas. Bank konvensional misalnya Bank of America, Mizuho Bank, dan BBF di Spanyol. Lalu ada Bank sentral. Seperti kita ketahui, bank sentral merupakan bank nasional resmi di setiap negara. Bank sentral mengatur jumlah uang beredar dan kredit, menerbitkan mata uang, dan mengatur nilai tukar uang. Bank sentral juga berupaya memastikan keamanan dan kesehatan sistem keuangan nasional dengan melakukan pengawasan dan pengaturan sistem perbankan nasional dengan baik. Tujuannya adalah untuk menjaga inflasi harga tetap rendah agar bank tetap mengatur jumlah dengan uang kredit yang dimiliki. Selanjutnya, Bank for International State Limits. Berbasis di Basel, Swiss, Bank for International Limit adalah organisasi internasional yang membina kinerja sama antar bank sentral di lembaga pemerintahan lainnya. Ini memberikan layanan perbankan kepada bank sentral dan membantu mereka dalam menyusun kebijakan moneter yang sehat. Dan juga ada Dana Moneter Internasional, berkantor pusat di Washington. DFEFV menyediakan kerangka kerja dan menentukan kode perilaku untuk sistem moneter internasional. Badan ini mempromosikan kerja moneter internasional, stabilitas nilai tukar, dan pengaturan pertukaran yang tertukar dalam mendorong negara-negara tersebut untuk mengadopsi kebijakan ekonomi yang sehat. Fungsinya adalah ini sangat penting karena krisis ekonomi dapat menghancurkan pekerjaan, mengakses pendapatan, dan menyebabkan penderitaan manusia. Lalu yang terakhir, Bank Dunia. Sebagai bank internasional untuk rekonstruksi dan bangunan, Bank Dunia adalah didirikan untuk mendanai rekonstruksi Jepang dan Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dunia dan aktif dalam berbagai proyek pembangunan untuk menyediakan infrastruktur, contoh seperti air, listrik, dan transportasi ke negara-negara yang kita ketahui bahwasanya negara itu tidak memiliki pendapatan yang baik atau bisa disebut dengan negara yang miskin. Berkantor pada pusat di Washington DC, bank ini adalah badan khusus pemeriksaan bangsa-bangsa dan lebih dari 100 kantor di seluruh dunia. Krisis hutang global. Krisis hutang global yaitu dengan adanya ketidakseimbangan yang meningkat dalam keuangan suatu pemerintahan nasional. Ini juga bisa disebut merupakan krisis yang muncul dalam lingkungan moneter dan keuangan internasional. Ada banyak penyebab dari hal tersebut yang membuat terjadinya krisis hutang global. Terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.